Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dimanapun berada pada hari ini. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang akreditasi STT di Indonesia. Sejak diberlakukan sistem akreditasi di seluruh perguruan tinggi termasuk sekolah keagamaan, ada banyak kontroversi. Bukan masalah dari luar, tetapi masalah dari STT itu sendiri. Jadi tidak ada yang menjadi gangguan dari luarnya, tetapi dari kalangan-kalangan STT ini sendiri adanya perbedaan pendapat tentang keberadaan akreditasi itu di Indonesia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seharusnya sebelum kita mengkritisi sesuatu yang baik itu, tentunya kita harus menyelidiki dan terjun di dalamnya supaya kita tidak menyimpulkan secara sepihak ketika kita menanggapi hal-hal yang baru kita ketahui. Nah, ada persoalan-persoalan yang sering ditanyakan kepada saya, dan juga ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, mengatakan apa sih pentingnya akreditasi itu, dan untuk apa akreditasi itu, untuk apa STT diakreditasi, dan untuk apa pemerintah ikut campur dalam sekolah STT. Nah, saya mau katakan pemerintah tidak ikut campur dalam lembaga-lembaga perguruan tinggi. Justru pemerintah memberikan cara yang mampu untuk meningkatkan kualitas daripada STT atau juga lembaga-lembaga perguruan tinggi agar masyarakat Indonesia itu lebih baik. Sebenarnya itu tujuan daripada pemerintah mengadakan atau memberlakukan yang namanya akreditasi di setiap perguruan tinggi, dan bahkan bukan hanya perguruan tinggi, mulai dari sekolah dasar adanya yang namanya akreditasi. Untuk apa? Untuk bisa menjaga kualitas atau mutu daripada lembaga tertentu. Kalau dia ada dua terbagi penjaminan mutu ini, ada yang namanya mutu internal dan ada yang namanya mutu eksternal. Nah, penjaminan mutu eksternal itu yaitu dari lembaga pemerintah ini atau dari lembaga akreditasi BANPT ini. Sedangkan penjaminan mutu internal itu disediakan atau ada di lembaga itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir lebih jernih, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya untuk membuat kita semakin lebih baik. Karena kenapa? Pemerintah mengambil suatu tindakan melayani perguruan-perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu perguruan tingginya, lembaganya. Itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang akreditasi. Dan yang kemudian yang menjadi kontroversi lagi, ada orang-orang dan bahkan lembaga STT yang tidak mau untuk mengakreditasi atau mengusulkan atau mengusahakan untuk diakreditasi sekolahnya. Karena bagi mereka bahwa lembaga gereja dengan lembaga pemerintah itu tidak bisa bekerja sama. Nah, begitu. Bahkan ada yang begitu fanatiknya, mereka mengatakan bahwa
itu merupakan aib. Nah, itu kan menurut saya sangat dangkal sekali berpikirnya. Karena kenapa? Pemerintah sebenarnya dengan lembaga keagamaan itu tidak mungkin di dalam iman kekristenan itu tidak mungkin bertentangan. Karena kenapa? Roma 13 mengatakan bahwa seorang Kristen yang sejati harus tunduk pada aturan-aturan pemerintah. Dalam hal ini, dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang buruk. Jadi seorang Kristen yang sejati tidak bisa menganggap bahwa pemerintah itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalaupun ada hal-hal yang tidak setuju atau tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, berarti bukan pemerintahnya yang salah, oknumnya yang salah. Jadi kita harus berpikir lebih luas untuk memahami kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini akan, kalau kita bangun sesuatu yang tidak baik, kasihan generasi kita berikutnya, di mana mereka akan menentang sesuatu itu, sebenarnya sesuatu itu hal yang baik. Jadi kita jangan menyimpan atau melakukan atau menyampaikan paham-paham yang tidak membangun kita. Nah, itu yang seharusnya penting yang kita pikirkan. Yang kedua, bahwa ada juga yang mengatakan bahwa ini konspirasi politik. Saya mau katakan saudara, kalau saudara mau lihat dan apa yang dikerjakan, apa yang kita lakukan pada saat akreditasi itu, mungkin kalau kita belajar bersama-sama, mungkin kalau saudara akan melihatnya, tidak ada sama sekali pemerintah mengatur kita. Justru kita sebenarnya yang bersyukur pemerintah membuat suatu sistematik cara bagaimana mengelola lembaga yang benar. Sebenarnya itu yang ada di dalam penyusunan, contohnya dalam penyusunan borang, penyusunan dalam hal ini LED. LED itu lembaran evaluasi diri, dan LKPS lembaran laporan kerja. Nah, sebenarnya itu yang kita kerjakan, kita sebagai lembaga yang sudah mapan ini, dan juga ada yang namanya pangkalan data, dan itu pemerintah nggak bisa otak-atik atau pemerintah mengambil keuntungan. Tidak ada pemerintah mengambil keuntungan dalam hal akreditasi. Justru kita yang beruntung. Serius aku. Nah, apa nanti yang menjadi keuntungan kita? Banyak sekali keuntungan kita ketika kita sudah diakreditasi. Dan bahkan yang berikutnya yang menjadi masalah adalah ada sebagian orang dan juga para hamba Tuhan yang memang tidak sanggup untuk mengusulkan atau mengerjakan tuntutan daripada akreditasi ini, sehingga mereka tidak mau berusaha, dan bahkan kadang-kadang mengambil dalil dan menganggap bahwa sekolah teologi itu bukan utamanya ijazah, tetapi yang penting adalah melayani Tuhan. Mungkin kita mengatakan, oh kok rohani banget. Saya kadang-kadang melihat bahwa kita para teolog ini kadang-kadang kurang memikirkan dulu sebenarnya apa yang sedang kita sampaikan itu. Kadang-kadang rohani, tetapi itu tidak baik untuk kesehatan jiwa kita maupun untuk kesehatan intelektual kita. Kalau kita mengatakan bahwa teologi itu hanya tidak membutuhkan ijazah, itu memang dalam satu sisi benar, tetapi kita ini ada di lembaga
formal yang membutuhkan yang namanya administrasi. Seorang yang menyandang gelar S1, S2, S3, dia punya administrasi, dia punya ijazah. Kalau nggak mau datang atau sekolah di sebuah lembaga, ya kenapa nggak berjemaat saja, buka yang namanya kelas pemuridan gitu aja. Jadi tidak ada sebenarnya alasan-alasan seperti itu kalau kita memahami dengan benar apa itu lembaga pendidikan atau STT, khususnya di dalam golongan kekristenan. Dan tidak ada kita mengatakan bahwa tidak terlalu penting itu ijazah. Itu mungkin bagi kita yang kita sudah punya ijazah itu. Tetapi bagi orang yang belum punya ijazah, ya dia masih membutuhkan. Jadi jangan kita membuat sesuatu atau membangun opini yang tidak baik untuk mencari hal-hal yang membenarkan diri gitu loh. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah lama ikut dalam tim penyusunan borang dan banyak saya membaca aturan-aturan, juga undang-undangnya, bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara mengelola STT itu. Dan saya melihat ketika saya terlibat justru saya banyak mendapatkan berkat sehingga saya bisa berpikir secara sistematik ketika saya dipercayakan menjadi ketua kaprodi di sebuah STT. Dan tidak mudah untuk bisa mengubah cara berpikir kita yang dari STT yang kurang administratif menjadi seorang yang profesional dalam menyusun administratif. Nah, ini yang sebenarnya yang sulit. Yang sulit bagi kita itu adalah cara atau mekanisme untuk memperlengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Memang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kejelian, membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk itu. Dan juga belajar yang ini, yang sungguh luar biasa untuk bisa kita capai sampai pada apa yang dikehendaki oleh standar akreditasinya. Dan bahkan sekarang seorang dosen itu tidak main-main. Dia harus mengurus cafung, jabatan fungsionalnya, dan banyak administrasi yang dibutuhkan untuk sampai pada jenjang itu. Bahkan hanya sampai pada jenjang asisten ahli aja, itu sudah persyaratannya banyak sekali. Poinnya itu kalau nggak salah 150. Nah, apalagi kalau naik. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Dan dari semua persyaratan yang dibutuhkan atau yang disiapkan untuk kebutuhan akreditasi, itu bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi itu adalah untuk kepentingan kita supaya sekolah kita atau perguruan tinggi kita bermutu, berkualitas, dan juga memiliki tata kelola yang benar. Jadi coba dihilangkan dalam pikiran Bapak, Ibu, dan saudara yang mengatakan bahwa akreditasi itu tidak benar. Akreditasi itu adalah pekerjaan atau rencana program yang dikerjakan oleh pemerintah dengan sangat baik untuk menumbuhkan atau untuk menjamin mutu setiap lembaga perguruan di Indonesia. Dan bukan hanya perguruan tinggi, semua sekolah. Dan yang berikutnya, ada banyak orang yang membandingkan antara negara Indonesia dengan negara di luar, seperti Amerika, Malaysia, Singapura. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita ada di Amerika, silakan ikut aturan di Amerika. Kalau saudara ada di Australia, silakan ikut undang-undang Australia. Kita adalah Indonesia, di mana Indonesia itu
memiliki aturan sendiri, dan dia juga memiliki program sendiri untuk membuat warganya atau masyarakatnya lebih baik. Jadi kalau kita benar-benar merasa diri adalah orang Indonesia, ya silakan kita membangun bangsa Indonesia kita. Jangan dipertentangkan antara agama dengan pemerintah. Mungkin kalau ada kelompok orang, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah musuh agama. Ya silakan berdamai dengan itu. Tetapi kita orang Kristen tidak usahlah kita memusuhi Pancasila atau mengatakan agama adalah musuh pemerintah atau musuh pemerintah. Ya jangan kita ikut-ikutan. Silakan mereka harus berdamai dengan itu. Kita seorang Kristen harus juga memahami bahwa kita ini masih belum ada di surga. Kita ini masih di dunia, dan negara kita adalah, keluarga negara kita adalah Indonesia. Dan kita hidup di Indonesia. Kita mencari hidup di Indonesia. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Apapun yang terjadi di Indonesia ini, itu tergantung bagaimana cara kita memahami kehidupan dan bagaimana cara kita membangun Indonesia ini. Kita yang membangun Indonesia ini, generasi kita. Itulah sebabnya kita berhenti untuk menanam benih-benih yang tidak benar untuk generasi kita ke depan. Tetapi kita akan membuat atau membangun wawasan yang luas supaya generasi kita lebih mantap menghadapi tantangan yang akan ada ke depan. Seharusnya begitu. Hilangkan rasa negatifnya. Hilangkan rasa berpikir yang saling curiga itu. Memang firman Tuhan mengatakan kita itu harus juga cerdik seperti ular, tetapi juga harus tulus seperti merpati. Nah, itu seputar persoalan-persoalan di dalam masalah akreditasi ini. Keberadaan akreditasi. Lalu pertanyaannya, apa keuntungan kita kalau kita mengusulkan akreditasi ini atau sekolah kita diakreditasi? Saya mulai dari internalnya, Bapak Ibu. Apa keuntungan kita sebagai lembaga yang mendirikan perguruan tinggi dengan hadirnya, dengan adanya akreditasi STT? Yang pertama, kita sangat beruntung dalam segi pengelolaan STT-nya, dan itu sangat sistematik. Ada 9 standar yang harus kita penuhi. Mulai dari bagaimana membentuk visi misi sampai kepada bagaimana kelulusan atau luaran daripada mahasiswa itu. Dan bahkan sampai kita bisa menelusuri siapa saja alumni kita yang akan berhasil di luar. Dan bagaimana mereka juga bisa, dan kita terus menuntun mereka atau membackup atau mendukung mereka bagi yang mereka belum mendapatkan pekerjaan. Itu sangat luar biasanya. Sangat beruntung sekali kita. Tata kelolanya itu bagus sekali. Cara sistematik berpikirnya itu bagus sekali. Nah, kalau kita membangun sendiri, Bapak Ibu, cara sistematik itu belum tentu sebaik itu. Mungkin ada orang yang mengatakan, selama ini kami bisa kok berjalan dengan baik. Benar, berjalan dengan baik. Tetapi tidak ada peningkatan. Karena kenapa? Karena tidak ada konsistenan dalam melakukan setiap kegiatan. Mungkin tahun ini kamu melakukan kegiatan, tetapi tahun depan anjlok kegiatannya. Justru nggak ada perkembangan. Gitu aja sehingga STT tidak berkembang. Misalnya dalam dunia penelitian, dalam dunia PKM. Nah, di dalam perguruan tinggi itu
Undang-undangnya itu ada yang namanya untuk menyukseskan tridharma. Ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Jadi mungkin selama ini kita mengatakan, oh saya sudah lama lembaga STT saya dan itu berjalan terus, banyak mahasiswa. Tetapi jangan lupa, saya yakin dan percaya sebelum ada akreditasi, sekolah STT rata-rata hanya sampai pada tahap yang pertama. Tridharma itu, yaitu adalah pendidikan. Nggak sampai pada pengabdian kepada masyarakat. Nggak sampai pada penelitian. Nah, sehingga dua dari ini diabaikan. Bahkan kadang-kadang pendidikan yang satu ini kadang-kadang tidak terlaksana dengan baik. Di dalam pendidikan ini akan diatur nanti bagaimana polanya, bagaimana sistemnya. Iya kan? Saya sedikit tahu banyak sekolah-sekolah di STT itu sebelum ada akreditasi ini diberlakukan di STT. Kalau kita bertanya tentang silabus, RPS, bahan ajar itu sulit untuk kita dapatkan. Bahkan istilah-istilah seperti itu pun mungkin akan jarang kita dengar. Apa itu KRS? Nah, mungkin ada, tidak semua sekolah seperti itu, tapi ada juga sekolah-sekolah yang memang menerapkannya. Tetapi menurut saya lebih banyak. Kita jujurlah dalam hal ini. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kita sebagai STT yang menyelenggarakan pendidikan itu sangat beruntung sekolah kita sudah dipublikasikan melalui pangkalan data dan kita juga tidak repot-repot lagi untuk orang bisa melihat sekolah kita seperti apa kondisinya, seperti apa perkembangannya. Nggak usah lagi promosi-promosi yang berlebihan karena sudah bisa dilihat dengan secara langsung. Tinggal ketik nama STT kita, langsung keluar. Kita buat website kita buat yang namanya pangkalan data kita. Jadi sudah terlihat semua di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sangat mempengaruhi sekali ketika saya mewawancarai atau datang atau menawarkan kepada mahasiswa yang tamatan, atau maksud saya siswa-siswa yang tamatan SMA dan mau promosikan sekolah kita, dan ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah sudah diakreditasi atau belum? Nah, karena kenapa? Sekarang generasi kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau dia tidak menemukan bahwa STT kita tidak akreditasi, ya sulit untuk itu. Dia nggak mau. Itu yang keuntungan yang berikut, yang ketiga. Yang keempat, seorang atau lembaga STT itu dia tidak hanya mencetak orang-orang yang hanya berdiri di belakang mimbar atau datang ke rumah-rumah untuk menginjil atau datang atau berdiri di depan kelas untuk mengajar. Dan itu pun kalau mengajar dibutuhkan yang namanya ijazah. Dan sekarang kalau kita berbicara tentang pendidikan, saudara bapak-bapak ibu, tidak mungkin kita mencetak atau menciptakan mahasiswa ini hanya untuk menginjil saja. Karena itu tidak butuh ijazah dan tidak butuh, meskipun kita mengeluarkan ijazah, tetapi tidak butuh yang namanya akreditasi, legalitas, akreditasi. Dan itu pun kalau kita mengeluarkan ijazah,
tanpa diketahui oleh pemerintah, dan itu akan kita kena undang-undang. Tidak boleh. Karena ada banyak sekarang STT yang mengeluarkan ijazah tanpa ada kualitasnya. Bahkan ada yang memperjualbelikan. Dan inilah kondisi-kondisi seperti ini yang yang di-cut supaya di dalam lembaga kekristenan itu jangan ada cara-cara semacam itu. Cara-cara busuk seperti itu, jual ijazah hanya 6 bulan langsung selesai S2. Saya punya teman waktu itu, tetapi saya nggak kasih tahu siapa namanya dan lembaga yang dia hanya 6 bulan ikut S2, dia sudah dapat ijazah. Ada adik tingkat saya, dia hanya 6 bulan ikut S1, dia dapat ijazah. Coba bayangkan, apakah layak di dalam sekolah tinggi teologi cara-cara seperti ini? Nggak layak. Dan seharusnya kita bersyukur dengan adanya akreditasi ini untuk menertibkan semua gelar-gelar yang tidak jelas itu. Dan yang berikutnya adalah bukan hanya gelarnya, kualitas pendidikannya. Coba sekarang banyak pikiran-pikiran atau cara mendidik yang tidak baik, yang hanya mempertentangkan kekristenan dengan golongan sendiri, denominasi sendiri. Hanya perbedaan sedikit, perbedaan baptisan sudah dipermasalahkan. Itulah sebabnya kenapa saya giat sekali untuk membantah orang-orang yang tidak jelas ini. Karena kenapa? Supaya orang-orang ini tidak membangun opini yang nggak jelas. Mereka belum membaca banyak atau belajar tentang Alkitab, sudah saling menghakimi satu dengan yang lain. Jadi banyak sekali keuntungan kita secara internal. Dan yang berikutnya, mungkin kita mengatakan bahwa di gereja itu tidak membutuhkan yang namanya ijazah. Iya, kalau memang gereja itu tidak mau membutuhkan ijazah dari kamu. Tapi kalau dia mau, kan masalah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Misalnya, kita nggak asing lagi tentang yang namanya kasus-kasus seperti orang-orang yang mengatakan mereka sudah menjadi rektor, mereka sudah pernah jadi pendeta, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka itu seorang Kristen, mereka tamatan dari Roma, bahkan banyak sekali. Tetapi ketika ditanya ijazah mereka nggak bisa menunjukkan. Itu artinya mereka memanfaatkan situasi-situasi seperti itu. Dan dengan adanya akreditasi, nggak bisa. Orang-orang Kristen juga atau lembaga-lembaga gereja kalau boleh diharuskan orang-orang yang tamatan STT itu harus memiliki ijazah yang benar-benar legal dari pemerintah. Pemerintah nggak ngambil pusing kok setelah kamu legal itu, nggak ngambil pusing dia. Bahkan juga nggak ngambil keuntungan sama sekali. Bahkan nggak kamu kasih juga ini ke dia, hasil dari pendapatanmu, enggak. Kalau kamu sudah mengerjakan atau mengeluarkan ijazah yang legal itu, nggak ada. Ini untuk kepentingan kita, supaya tidak ada orang yang menyusup di dalam kekristenan yang mengatakan, oh ini saya sekolah teologi dan saya dari Amerika, saya dari Israel, saya dari di mana saja. Jadi begitu Bapak Ibu, harus kita berpikir yang jernih. Dan saya sih menghimbau gereja-gereja dimanapun berada, diwajibkan untuk ijazah-ijazah yang legal itu. Supaya para hamba Tuhan ini tidak terlalu mudah untuk menjadi seorang pengajar tetapi mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Dan bahkan ini sudah menimbulkan namanya pro dan kontra antara
para pelayan Tuhan dengan para jemaat. Sehingga dengan kita meluruskan orang-orang yang salah pandangan ini, jemaat justru menilai kita secara negatif. Ada itu Bapak Sahi saya bahkan menanggapinya secara negatif dengan ini, karena dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang salah ketika kita berdebat itu. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu di depan umum itu sesuatu yang dosa itu, dan hal-hal semacam itu wajar-wajar saja. Karena kenapa? Karena yang kita butuhkan di Indonesia ini adalah kesatuan. Itu karena terbawa oleh situasi. Tetapi jangan juga kita lengah dalam hal ini. Meskipun keadaan kita seperti itu, jangan juga sampai kita lengah hanya gara-gara kita supaya kita satu, tetapi kita mengorbankan yang namanya kebenaran. Itu tidak boleh juga. Karena kita di sini selalu ditekan oleh orang-orang yang disebut dengan mayoritas, sehingga kita pengennya menyatukan diri semuanya. Tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga. Kalau nanti kita belajar tentang Alkitab, Yesus itu tidak melawan loh orang Roma. Yesus itu tidak melawan orang Yunani atau orang-orang di sekeliling itu. Orang Palestina nggak melawan itu. Tetapi dia melawan para ahli-ahli Farisi, tokoh-tokoh agamanya sendiri. Yesus itu. Begitu juga dengan para Paulus, meskipun nanti kalau di para rasul ada dari para filsafat Yunani yang juga dia yang mereka hajar. Dan itu masih mending ini kita hanya media sosial. Tetapi kalau Yesus dulu itu di depan umum, bahkan para rasul di depan umum. Apakah kita mengatakan bahwa mereka tidak menjadi berkat atau mereka menjadi batu sandungan? Enggak seperti itu cara memahami iman kekristenan itu. Dan begitu juga orang seperti para teolog ini, jangan dipahami hanya dalam segi pokoknya berbuat baik saja. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh seorang pengajar, seorang teolog, yaitu adalah menyampaikan kebenaran. Kalau hal itu tidak benar, kalau hal itu tidak jelas, maka harus seorang teolog menegurnya. Karena itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau itu sudah kita udah tahu bahwa itu benar, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan, ada banyak orang yang takut menegur jemaatnya, meskipun berbuat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau saudara tidak